Ada orang-orang yang hidupnya langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapati semua puncak-puncak kemudahan, ketentraman dan kebahagiaan dalam setiap tatanan hidupnya, apapun profesi yang ia alami. Tapi ini menunjukkan bukan berarti ia tidak punya persoalan, bukan. Bahkan setiap masalah yang dihadapi pun akan diringankan oleh Allah. Sama, punya masalah juga seperti kita. Ada yang sakit, Nabi sakit. Ada yang diuji dengan tantangan di kehidupan sosial. Ada yang dicela, Nabi dicela. Bahkan ada yang diusik secara kasar, ada. Ada yang bisnisnya terganggu, ada di kalangan sahabat. Ada persaingan normal, ada. Tapi setiap masalah dihadapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah golongan-golongan ini? Kata Allah, saya akan berikan semua yang kau butuhkan. Rizkimu akan saya mudahkan, hidupmu saya mudahkan, ibadahmu saya nyamankan. Seperti apa saya berikan semua itu? Kalau kamu mengikuti apa yang akan saya sampaikan sekarang. Maka kami bacakan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau engkau ingin dapatkan semua kemudahan hidup, kelapangan hidup, kenyamanan hidup, di sini kita berhenti di pertemuan yang lalu, maka ikutilah petunjuk yang saya berikan di ayat yang ke-7 ini. Anda katakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan kemudahan dari setiap petunjukmu. Kata Allah, kalau mau mudah dan ikut jalannya, maka ikuti jalan orang-orang yang pernah menempuhnya di masa-masa yang lampau. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tolong berikan jalan kemudahan ini. Kalau saya dapat kedudukan, mudah mendapatkannya. Kalau saya ingin bekerja, mudah pekerjaannya. Lancar rezekinya, mudah rumah tangganya. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, saya turunkan kepada engkau bimbingan seperti orang dulu mendapatkannya. Maka dijawab oleh Allah dengan kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tuliskan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fokus sebentar, di sini saya berhenti dulu. Kata Allah, kamu ikuti jalan orang-orang yang pernah sukses sebelum kalian, yang aku berikan kenikmatan kepada mereka. Bahkan kalimat ini ditanamkan di lisan kita supaya minta. Ditanya ke Allah nih. Tanya ke Allah. Kata Allah, baca ini. Baca, pelajari. Ya Allah, saya mohon ya Allah, berikan kepada saya semua jenis kemudahan yang pernah engkau menunjuk kepada Allah. Sini. Yang pernah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Ada orang yang hidupnya ya Allah di pemerintahan diplomasi seperti Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakar sebelumnya, ada Omar, ada Uthman, ada yang pedagang pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, ada yang mengajar seperti Ali bin Abi Thalib, ada yang di rumah tangganya nikmat seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ada yang semua yang dikerjakan gampang, ada yang belajarnya gampang seperti Abu Hurairah, sekali baca langsung hafal. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, ikuti jalan-jalan seperti mereka. Bagaimana rahasianya ya Allah? Diturunkan Quran surah ke-64, surah ke-4 ayat 69. Dijelaskan oleh Allah yang dimaksud orang-orang ini Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulangi, tak di sini maksudnya siapa? Allah. Jadi kalau taknya saya buang, kalimatnya menjadi begini. An'ama. An'ama. Taknya kembali kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah di Quran surah ke-4 ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Taknya dibuang. Kita membacakan di sini fokus. Ya Allah, berikan kepada kami semua kenikmatan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Apapun profesi kami. Baik.
Ingat, Nabi punya 12.000 orang sahabat. Dari 12.000 itu dan 38 itu menjadi panglima. Satu panglimanya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Anda bisa bayangkan. Di semua profesi yang pernah dijalani di zaman Nabi semuanya sukses. Dan kita minta sekarang, ya Allah, saya pengen sukses seperti mereka. Bagaimana caranya? Maka tidak cukup dengan kalimat ini. Diberikan tafsir oleh Allah langsung dengan turunnya Quran surah keempat ayat 69. Siratal ladzina ya an'amta 'alaihim, kata Allah, saya berikan kepada kalian ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Dibuang taknya, disebutkan Allah untuk menegaskan. Minan nabiyyin, satu, an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, kita berhenti di sini kemarin, was-syuhada, was-salihin. Kalau kalian ingin sukses seperti orang dulu, baik kalian itu di rumah tangga, atau di usaha, atau di karir pekerjaan, atau apapun yang kalian kerjakan, maka kalian harus ikuti 4 golongan ini. Golongan pertama yang tertinggi disebut dengan para nabi. Golongan kedua ada siddiqin. Golongan ketiga syuhada. Golongan keempat masuk golongan orang-orang saleh. Siapa mereka ini? Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang golongan pertama, yaitu para nabi. Karena itu Al-Quran mengisahkan kisah nabi-nabi tertentu. Beberapa nabi dipilih yang aktivitasnya pasti akan kita ikuti di masa-masa sekarang sampai dengan kiamat terjadi. Kalau Anda seorang pedagang, pengusaha, ingin dagangannya sukses, ingin lancar, ingin bagus, maka tiru bagaimana kemudian Nabi Ayub alaihissalam berniaga. Jika Anda kemudian, beraktivitas di bidang diplomasi sampai karirnya bagus, naik dan sebagainya, maka tiru bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melakukan itu. Jika Anda ada kedudukan yang paling tinggi sampai menguasai macam-macam wilayah dan sebagainya, maka lihat bagaimana Nabi Sulaiman kemudian mengerjakan itu. Jika Anda beraktivitas kemudian mengajar dan sebagainya sampai mendapatkan respon yang kurang nyaman yang Anda rasakan, maka lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam mengatasi. Jika Anda kemudian mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan banyak Nabi dikisahkan. Ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Ismail, ada kisah Nabi Zakaria. Jika Anda di rumah tangga belum punya keturunan, nih kata Allah, saya turunkan kisah Nabi Zakaria. Pelajari amalannya, saya berikan yang sama seperti saya pernah berikan kepada Zakaria alaihissalam. Kamu baru 2 tahun sudah menangis-nangis minta pada saya. Zakaria itu puluhan tahun sampai sepuh, sampai rambutnya beruban, tidak putus asa memohon kepada saya. Kamu baru 2 hari belum punya keturunan sudah bikin status. Ya Allah, kurang apa lagi saya? Dan berhenti berdoa. Ini Nabi Rasul puluhan tahun sampai sepuh, sampai divonis istrinya oleh medis, ini monopos, ini mandul, gak mungkin punya keturunan. Aku jawab dengan sesuatu hal yang tidak difikirkan oleh manusia, mengandung dan melahirkan. Maka Allah turunkan, kalau engkau punya problem yang sama, amalkan doa seperti Nabi Zakaria pernah mengamalkan. Dan rangkuman semua Nabi itu disampaikanlah dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pengen singkat, gak usah buka Nabi Yusuf, gak usah buka Nabi Musa, gak usah buka Nabi Isa, itu cuma contoh saja. Paling komplitnya akan ditemukan di ajaran Nabi Muhammad SAW dengan tuntunan yang lengkap. Ini materi kita di pertemuan yang lalu. Kalau Anda katakan, Ustaz, sulit rasanya masuk di level para nabi, setidaknya masuklah golongan kedua, disebut dengan Siddiqin. Abu Bakar kemudian mendapat gelar As-Siddiq. Ketika mendapatkan ini, bahkan turun jaminan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Siapakah Siddiqin itu? Bagaimana mengikutinya? Apakah dia sebuah nama? Sehingga Anda pulang dari sini dari namanya Kevin berubah jadi Siddiqin? Atau dia adalah golongan tertentu yang langkahnya bisa kita ikuti untuk sukses dalam kehidupan dunia akhirat kita. Kita bahas insya Allah setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Dan nanti setelah sholat Isya, saya akan berikan penghargaan khusus kepada beberapa anak yang menghatamkan Al-Quran dalam hitungan hari. Nanti ada anak yang menyelesaikan 30 juz dalam 15 hari. Dan saya minta nanti berkenan Bapak dan Rem, insya Allah untuk memberikan plakat khusus sebagai penghargaan bagi anak-anak ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat Isya dan kita sambungkan pada materi baru kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Ba'd. Hadirin sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang hidupnya langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapati semua puncak-puncak kemudahan, ketentraman dan kebahagiaan dalam setiap tatanan hidupnya, apapun profesi yang ia alami. Tapi ini menunjukkan bukan berarti ia tidak punya persoalan, bukan. Bahkan setiap masalah yang dihadapi pun akan diringankan oleh Allah. Sama, punya masalah juga seperti kita. Ada yang sakit, Nabi sakit. Ada yang diuji dengan tantangan di kehidupan sosial. Ada yang dicela, Nabi dicela. Bahkan ada yang diusik secara kasar, ada. Ada yang bisnisnya terganggu, ada di kalangan sahabat. Ada persaingan normal, ada. Tapi setiap masalah yang dihadapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah golongan-golongan ini? Kuncinya dibuka oleh Allah dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian tafsirnya langsung diterangkan Al-Quran bil Quran, ayat Quran diterangkan lagi dengan ayat Quran yang lain. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Saya bacakan dulu di sini keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana beliau menyebutkan apa yang tadi kami sampaikan dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim atau dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْمَذْكُورُونَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ حيث قال تعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ satu, وَالصِّدِّيقِينَ dua, وَالشُّهَدَاءِ tiga, وَالصَّالِحِينَ empat, وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan jika Anda menginginkan teman, contoh terbaik, yang paling dekat yang ingin Anda ikuti, maka merekalah empat golongan ini yang terbaik dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau cari teman, cari tuntunan, cari panduan, maka carilah panduan dari empat golongan ini. Karena merekalah teman-teman dan panduan terbaik yang bisa dijadikan model dalam kehidupan. Lalu Allah jadikan miniatur aktivitas mereka. Seperti yang tadi saya sebutkan. Ada yang pengusaha, pedagang, pengajar, ada yang di militer, di pemerintahan, ada yang berdakwah. Hampir semua aktivitas kita kekinian, miniaturnya sudah ada. Dan empat golongan ini contoh terbaik dalam kemudian mengamalkannya. Ada yang di rumah tangga, ada semuanya. Ya, maka siapakah empat golongan ini yang dimaksudkan? Yang satu sudah kita bahas, yaitu kalangan para nabi. Karena itu keluarkanlah semua tuntunan khususnya Nabi Muhammad SAW yang mencakup semua tuntunan-tuntunan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Anda baca buku, misal ada halaman bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Tapi kalau semua satu bab dikumpulkan jadi kitab satu buku. Nah kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu pelajarannya cuma bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Semua bab itu dikumpulkan jadi satu. Dan diberikan petunjuknya di masa Nabi Muhammad SAW abadi sampai sekarang. Jadi semua petunjuk Nabi Muhammad mencakup semua ajaran nabi-nabi sebelumnya. Karena itulah kepada Nabi Muhammad disampaikan kisah Nabi Ayub, disampaikan kisah Nabi Yusuf, disampaikan kisah Nabi Sulaiman, dan semua yang dialami nabi-nabi ini kemudian dipraktekkan petunjuknya oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-33 ayat 21. Ya, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seperti kita bahas di pertemuan lalu, kalau Anda ingin cari model terbaik dijadikan tuntunan, dalam bahasa Arab disebut uswah. Maka semua kata Allah sudah saya tempelkan, sudah saya lekatkan pada pribadi Muhammad SAW dengan sifat kerasulannya. Sempurna semua. Pada diri Nabi itu sempurna semua. Semua sifat, pekerjaan, tuntunan, nilai ada semua. Tinggal kita mau ambil yang mana contohnya.
Anda sebagai anak, ada tuntunan dari Nabi bagaimana menjadi anak yang baik pada orang tua. Anda sebagai suami, ada tuntunan bagaimana jadi suami yang baik. Ibu sebagai istri, tinggal pilih isi Nabi sebagai tuntunan. Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan? Karena seluruh isi Nabi itu menjadi miniatur semua karakter perempuan di muka bumi. Ibu tinggal lihat, ibu mirip siapa? Cermin, lihat, mirip siapa? Ya. Sayyidah Aisyah kah yang aktif belajar, senang ikut kajian? Aisyah. Ada yang sabar, senang masak, senang bikin makanan, ya. Sayyidah, siapa namanya? Binti Zam'ah. Ya, ada Saudah binti Zam'ah. Ya, ada yang senang berdandan rapi baik untuk suami, Sayyidah Zainab. Kalau Khadijah agak susah radhiyallahu taala anha. Itu yang paling susah, Ya, karena Sayyidah Khadijah itu terlihat oleh Nabi wajahnya, maka hilang setengah kegelisahan Nabi. Keluar kata-katanya, hilang semua gelisah Nabi, tenang Nabi. Al-Bukhari nomor hadis 4-5 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Turun Nabi dari Gua Hira siang-siang. Belum pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud rupanya. Tiba-tiba di jalan kemudian ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Aku tengok kanan kiri tidak ada orang. Depan belakang kosong. Aku lihat ke atas ada makhluk seakan duduk antara langit dan bumi. Bainas sama'i wal ardi. Manggil Muhammad, Muhammad. Padan rem siang-siang. Di Bekasi. Sedang jalan dipanggil. Tandrem. Tandrem. Tengok kanan kiri nggak ada orang. Depan belakang kosong. Begitu ke atas, jubah putih, rambut agak panjang. Tandrem. Kira-kira, Pak, apa yang dilakukan? Siap. Dan rem, siap. Kata Nabi, faru'ibtu minhu. Bulu kudukku naik. Ada perasaan takut. Jadi takut itu fitrah. Itu biasa. Yang salah itu jika takut berbuat dalam kebaikan. Takut pada maksiat, bagus. Takut pada sesuatu yang normal, biasa. Ada singa mengaum di situ, kan lari, wajar takut. Yang nggak wajar itu, wow, apa? Itu nggak wajar. Ya, ini biasa, itu biasa. Takut pada maksiat, itu harus untuk menjauhinya. Tapi kalau takut pada kebaikan untuk mendekat kepada Allah, ada yang tidak wajar di situ. Maka kata Nabi, faru'ibtu minhu, aku gelisah, takut bulu kuduku naik karena belum pernah lihat sebelumnya. Maka mempercepat jalannya ke rumahnya. Begitu dibuka oleh Sayyidah Khadijah pintunya, langsung terlihat wajahnya hilang setengah kegelisahannya. Masya Allah. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka digenggam tangannya, dibawa kemudian ke ruangan istirahatnya. Kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, dikatakan, dibisikkan di telinganya, Zaujil Karim, bima ma'na, suamiku sayang, kau ini orang baik. Kau menyambung silaturahim. Kau sering bantu orang. Kau berbuat banyak kebaikan. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Tenang jiwa Nabi, turun malaikat, turunlah kemudian surah ke-74 itu. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Masya Allah. Dari mata jatuh ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Sayyidah Khadijah. Agak susah memang, Bu. Ya, suami pulang, masalah banyak, nyampe rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu sebagus-bagusnya dibagus-bagusin. Begitu dibuka, mama, masya Allah, tambah masalah. Coba buat, ibu cek, semua akan jadi baik. Rasulullah, apapun yang dicontoh pada Nabi akan baik semua. Makanya sepeninggal Nabi, yang jadi teladan itu orang yang belajar pada Nabi. Nabi meninggal, Abu Bakar teladan. Abu Bakar meninggal, Umar teladan. Umar meninggal, Utsman teladan. Utsman meninggal, Ali teladan. Semuanya teladan. Sampai sekarang. Habis kemudian sahabat, muncul tabi'in. Tabi'in teladan. Muncul imam 4. Ya, sampai sekarang coba kita ingat imam yang 4 itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang. Kitabnya pun masih dikaji. Imam Nawawi yang muridnya Imam Syafi'i di mazhabnya. Sampai sekarang. Berapa banyak yang ngaji Al-Arba'in, 42 hadis. Berapa yang banyak yang ngaji Riyadus Shalihin 1896 hadis. Imam Ahmad punya murid lagi sampai ke Ibnu Rajab Al-Hambali, sampai sekarang jadi teladan. Jadi kalau kita ikuti percikannya saja satu bagian. Anda keluarkan tuntunan Nabi tentang menjadi seorang ayah. Pelajari sebulan aja. Maka Anda akan jadi ayah teladan. Ibu keluarkan tuntunan Nabi sebagai seorang ibu, ibu Nabawi, keluarkan. Ibu akan jadi teladan.
Anda seorang anak, keluarkan tuntunan dari Nabi sebagai seorang anak. Anda jadi teladan. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada seorang mengikuti Nabi kecuali sukses dalam hidupnya. Imam Al-Bukhari membuat bab khusus. Saya berikan langsung rahasianya. Ini rahasia. Cari kitab Al-Bukhari. Cari kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang sudah banyak terjemahannya. Di situ ada 97 pembahasan. Cara cepatnya, jangan dipelajari semua. Apa yang menjadi profesi Anda, keluarkan isinya. Kira-kira 97 itu yang cocok buat Anda yang mana? Di situ ada kitabut tijarah, bab bisnis, keluarkan tuh. Antum baca, nggak paham tanyakan sama ustadznya. Praktekkan bimbingan bisnis dari Nabi. Demi Allah saya katakan, dari zaman dulu sampai sekarang, orang yang berbisnis ala Nabi tidak pernah pulang kembali modal. Selalu kembali untung. Kitabul Imarah, bab pemerintahan. Kitabul Marid, bab orang sakit. Pelajari, dokter-dokter belajar. Ini ayat-ayat tentang penyakit, hadis-hadisnya apa. Kitabul Ilmi, bab tentang belajar. Ini teman-teman yang kampus nih, anak-anak muda ini banyak saya lihat. Demi Allah, saya sudah praktekkan Pak, Bu, teman-teman. Saya sudah praktekkan. Dan hasilnya dahsyat luar biasa. Dari bimbingan cepat memahami sesuatu. Membaca sesuatu cepat menghafalkannya. Menjaga supaya tidak lupa. Ada semua. Kapan ngatur waktu untuk belajar. Kapan murojaah untuk mengulang. Kapan mengecek keilmuan kita. Bagaimana membedakan ilmu yang benar dengan ilmu yang salah. Ada semuanya. Ada. Komplit luar biasa. Keluarkan. Makanya yang jadi bimbingan abadi itu sampai sekarang cuman tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kita mendapatkan itu, makanya keluarkan ngajinya itu, diperdalam, dibenarkan. Benar-benar ngaji. Jadi kalau kita cuma dengar, datang, dengar, pulang, tanpa pernah dipraktekkan, kita tidak akan bisa mendapatkan keberkahan dari ajaran itu. Dan hasilnya sulit untuk terasa. Tapi kalau Anda keluarkan, bikin kurikulumnya, nggak apa-apa, petakan sendiri sekarang. Ini saya mulai sebulan ini kurikulum pribadi dulu. Membuat diri saya baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Besok sebagai seorang ayah, besok seorang ibu yang ibu. Besoknya nanti profesi, keluarkan semuanya. Begitu Anda kerjakan, silahkan pastikan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Lain. Ustadz, bagaimana caranya saya dengan bertahap ingin mengambil tuntunan Nabi itu? Maka kata Allah, perhatikanlah kemudian orang-orang setelahnya. Di antara orang yang pernah mengambil tuntunan Nabi ini ada 3 orang, 3 golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? 1 siddiqin, 2 syuhada, 3 sholihin. Kita akan bahas malam ini siapa itu kalangan siddiqin dan apa yang dimaksud dengan siddiqin serta bagaimana cara kita mempraktekkan makna ini dalam kehidupan. Ini kita akan kaji kalimat as-siddiqin, orang yang dimuliakan oleh Al-Qur'an. Dijamin bahagia dunianya, tenang di alam kuburnya, dan satu komplek dengan Nabi, satu komplek dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu komplek langsung. Disertakan. Pakai ma'iyah. Faulaika ma'al ladzina, ma'iyah itu dempet, dekat dan bertetangga dengan Nabi. Wah, keren tuh jawabannya tuh. Di mana akhi surganya? Saya biasa aja di atas. Karena semakin tinggi, semakin puncaknya. Tetangganya siapa? Ya Alhamdulillah, depan saya Nabi Ibrahim. Oh Masya Allah, masa sih belakang siapa? Nabi Musa. Terus tetangga kanan kiri siapa? Ya kirinya Nabi paling ganteng di bumi. Ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Nanti lu nonton ganteng-ganteng serigala, ini Nabi. Kanannya Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? 1 siddiqin. Siddiqin itu bentuk jama', terambil dari kata siddiq. Saya tuliskan siddiq. Kalau Anda inginkan bentuknya jama' untuk banyak orang dan mencakup laki-laki serta perempuan, gampang. Tinggal tambah ujungnya in atau un. Itu sudah bentuk jama' dan jama' umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Jelas? Kalau ingin dikhususkan perempuan saja, maka tambahkan at di ujungnya untuk jamak. Misal, muslimin umum, laki-laki, perempuan. Saya pengen perempuan saja, pengajian khusus perempuan, muslimat. Plus, jadi kalau sudah pakai muslimat, gak usah pakai ibu-ibu lagi. Ibu-ibu muslimat, ya muslimat emang ibu-ibu. Jelas ya? Nah, jadi
Kalimat ini tinggal tambahkan alif dan ta terbuka di ujungnya. Siddiq. Kata siddiq asal mulanya berasal dari kata shadiq. Kata shadiq akar katanya berasal dari kata shadaqah. Oh, ini akarnya. Shadaqah artinya sesuatu yang benar. Saya ulang, shadaqah artinya sesuatu yang benar. Kita selesai ngaji ada tasdik. Shadaqallahul azim. Kita berkata, berkomitmen semua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran semuanya benar. Baik, ini mengambil dari kalimat Nabi SAW. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, di antara perkataan yang paling benar hanya firman Allah yang benar. Firman Allah yang tidak ada cacatnya, sempurna. Maka selesai mengaji kita katakan shadaqallahul azim, tasdik dari kalimat Nabi fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh semua yang ada dalam Al-Quran semua benar, bersumber dari Allah. Maka kita katakan shadaqallah, ya Allah benar firmanmu ini ya Allah, benar firmanmu. Tapi tidak cukup sampai situ. Perhatikan kalimatnya. Karena kata shadaqah ini kalau diucapkan benar, maka orangnya disebut dengan shadiq. Saya ulang, orangnya disebut apa? Shadiq, orang yang membenarkan sesuatu. Tapi kalau orang ini, fokus, ini poinnya, membenarkan sesuatu saat sebagian orang bahkan masih ragu. Atau ada yang menolaknya. Di sebagian orang masih ragu di infonya. Dan dia tetap percaya. Tetap membenarkan informasi itu dan mengamalkan isinya. Jadi mempercayai informasinya dan mengamalkan apa yang disebutkan di informasi itu. Saat sementara orang bahkan ada yang meragukan atau menolaknya, maka berubah kalimatnya dari shadiq menjadi siddiq. Siddiq artinya orang yang membenarkan sesuatu hal dan komitmen mengamalkan apa yang dibenarkan itu walaupun sebagian ada yang meragukan dan menolaknya. Satu kali Abu Quhafah, pernah dengar Abu Quhafah? Kalau Abu Bakar kenal? Oh, kenal di mana? Alhamdulillah, ada yang kenal Abu Bakar. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya ke Jogja, ada yang kenal Fir'aun. Luar biasa. Abu Quhafah nama lainnya Abu Bakar. Rumahnya, tinggalnya di masa Nabi itu sekarang yang jadi Hotel Hilton. Jadi kalau Anda umrah atau haji, mudah-mudahan yang belum disegerakan oleh Allah, ya. Ya, dan biasa tidak cukup dengan amin, nabung, ya, nabung siapkan dari sekarang. Nanti kalau umrah, kemudian ke Masjidil Haram, melihat Zam-Zam, nanti kalau saya berikan gambarnya begini. Ya, saya tidak pandai menggambar, tapi lokasi insya Allah saya paham. Saya kalau lihat sesuatu, otomatis biasanya memorinya suka muncul. Saya dari depan masuk tuh, ada rumah sebelah kiri putih dari gerbang, ya ada Pajero B126 LK. Ya masuk ke sini, di situ ada Terios 789 B789 TRS, ya. Di sini 1387 mobilnya yang sedan itu, ya. Otomatis tuh muncul. Tapi kalau berbuat sesuatu yang kurang bagus atau saya nggak pengen, ya hilang aja. Seperti lihat wajah antum, hilang aja seketika, ya. Nah, ini Zam-Zam. Ini Zam-Zam. Ini ini Safwa, Hotel Safwa. Yang ke sini ke arah ini jalan, di tempat Merpati, ini Jabal Qubais, ini Istana Raja. Yang ke sini ini yang Zam-Zam, kemudian ini ada jalan lorong, di tempat jualan kebab, ini yang ke bawah tempat jualan. Jadi kalau mau masuk dari sini beli yang murah-murah jangan di atas. Di bawah ini justru lebih murah. Kadang bawah di bawah ke atas. Ya begitu Anda lurus ke sini, lurus satu, ini ada ambil apa namanya? Cek ya, pakai metal itu yang pertama, ya metal detektor untuk masuk ya kita dicek itu. Ya ini metal detektor di sini. Lurus, belokan pertama, kedua di sini ada restoran Turki. Di sini kemudian ada tukar uang, money changer. Masuk ke sini, yang di sini ini teman-teman, ini yang beli satu dapat dua. Kalau kira-kira kurang modalnya di sinilah. Ya. Ini yang ini nyebrang jalan ini langsung ada Hotel Hilton. Ya, yang merah bata. Di Hotel Hilton ini, kalau Anda ingin napak tilas,
Ini dulu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sini. Ya, dan di sini sekarang kediamannya jadikan masjid. Gak banyak orang tahu. Ada masjid. Orang nyebutnya musola, tempat sholat. Abu Bakar. Jadi kalau di sini tangga pertama, di tangga kedua, jangan lewat sini, jangan masuk. Masuk lewat eskalator, naik ke atas. Begitu turun, Anda masuk satu ruangan, terbukalah kemudian persis seperti gini ruangan tempat sholat. Karpetnya hijau. Itulah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kisahkan Abu Bakar ini? Nah, kisahnya erat kaitannya dengan peristiwa Nabi saat diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal masa dakwah. Jadi Nabi ketika selesai Isra, kemudian Mi'raj, balik cerita, kedengaran ceritanya oleh Abu Jahal. Di mana Abu Jahal lokasi tinggalnya? Anda di ini Zamzam, lewat ke sini. Ini gate pertama, King Abdul Aziz, ini sedang perubahan. Ini yang kemudian menggunakan tangga ke atas, lewat sini. Belok ke sini. Ini yang saya katakan di sini ada pos security, CCTV-nya ngadep ke sini, warna putih, jaga orang. Di pintu 26, gate Ismail. Kalau di sini penuh, masuk lewat sini. Ya, nanti Anda ke sini turun langsung ke depan Ka'bah. Kalau ke sini muter lagi ke arah sini. Ini pintu 27. Ini babun Nabi, Nabi di sini salat 2 rakaat, kemudian berangkat Isra, kemudian babu salam ke sebelah sini. Pintu sunnah tawaf lewat babu salam. Karena ketika tembus langsung Bukit Sofa, langsung Ka'bahnya Hajar Aswad. Jadi nggak belok-belok lagi. Cuman karena sedang diperbaiki, makanya nggak muncul tuh di sini, ya. Maka nggak ada jalan, jadi harus lewat sini lagi. Ya, lewat sini lagi. Ini rumahnya Nabi di sini. Di sini yang disamarkan jadi perpustakaan, Maktabah Qadimah. Nah, Abu Jahal di mana? Persis di depan pintu yang 20. Bangun Nabi di sini. Di sini ada satu tiang lampu yang panjang. Sekarang tandanya jadi jembatan gini. Persis di sampingnya ini rumahnya Abu Jahal. Begitu mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, beliau membaca. Abu Jahal ini membaca di kesempatan nih bikin hoax. Di Abu yang sekarang telat ya. Yang dulu udah banyak. Dulu udah banyak. Kesempatan nih. Terus langsung provokasi. Ini provokator tingkat tinggi lah. Tapi caranya halus benar. Muhammad, kalau kamu umumkan kisah ini kan kisah dahsyat. Belum pernah ada orang masyarakat kita sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, cuman semalam balik lagi. Kamu kan tahu, kafilah-kafilah kalau berangkat paling mudah, paling gampang, pulang-pulang 3-6 bulan. Kamu cuman semalam, dahsyat itu. Kalau banyak orang tahu, banyak masuk Islam. Kurang lebih begitu bahasanya. Ya. Nabi disampaikan, diundanglah oleh Abu Jahal. Datang. Ini Muhammad punya info SAW. Maka setelah kumpul orang, naiklah Nabi ke Jabal Qubais. Ayo Muhammad, apa yang kamu sampaikan? Kata Nabi tadi malam saya diisrakan oleh Allah. Kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit kemudian turun. Dan ini beritanya begini. Ketawa langsung Abu Jahal. Masya Allah. Saya nggak bisa tirukan. Ya, ketawalah pokoknya. Tuh, gitulah. Ya. Begitu ketawa, dia bilang, Allahu Akbar, inilah si pembohong ini. Kita aja mau ke sana, butuh berbulan-bulan. Dia bilang cuma semalam, ini bukti kebohongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kebohongannya, kata Abu Jahal. Ya, ini bukti kebohongannya. Bagaimana kalian bisa yakin lagi dengan dakwah orang ini? Maka dari situ banyak orang ragu. Ada yang ingkar lagi, ada yang nggak percaya. Wah, ini pembohong, ini begini, ini tukang sihir, tukang tipu, Masya Allah. Jadi kalau ustadz disebut bid'ah, biasa aja. Nabi aja disebut tukang tipu. Tuh. Dan gak usah marah, Nabi dicela, Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela. Dan biasa saja, Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan. Kemudian Anda dicela, ya gak usah marah. Kalau Anda dicela oleh orang yang buruk, ini berarti ada kebaikan dalam diri Anda yang tidak dimiliki oleh mereka. Ingat ya, celaan dari orang buruk sebetulnya bukan celaan, tapi pengakuan yang Allah berikan dititipkan di lisan orang itu untuk menetapkan bahwa Anda berubah jadi baik. Anda biasa kumpul-kumpul di jalan, sekarang ikut ngaji. Lalu teman Anda yang biasa kumpul mengatakan, oh soleh. Padahal nama Anda misalnya Doni, kan? Anda katakan bukan, saya tetap Doni. Cuman sekarang ya berusaha untuk lebih baik. Oh ahli surga, kan? Nah, itu kalimat itu ketika diucapkan oleh orang tadi, itu bukan celaan, sesungguhnya pengakuan langsung dari Allah dititipkan pada orang itu untuk menetapkan Anda sudah berubah menjadi baik. Karena orang baik itu hanya akan dicela oleh yang buruk.
Itu rumusnya. Kalau Anda buruk, Anda akan dicela oleh orang yang baik untuk mengingatkan Anda supaya kembali jadi baik. Jadi kita ini nggak bebas dari celaan. Kata Imam Asy-Syafi'i, hanya orang gila yang ingin bebas dari celaan. Karena nggak ada yang bebas dari celaan. Makanya berbahagialah ketika orang-orang jelek itu mencela Anda. Artinya ada kebaikan dalam diri Anda. Tapi Anda pun tidak harus bikin status. Alhamdulillah ada pengakuan dari Allah, sudah baik. Bikin semua ragu. Ada yang ingkar pada Nabi. Nabi dihujat habis-habisan. Kata Abu Jahal, tinggal satu orang lagi nih. Kalau ini bisa dipengaruhi, sudah selesai dakwah Muhammad SAW di Jazirah Arab pada saat itu. Tinggal satu orang lagi. Abu Quhafa, Abu Bakar. Maka saat orang menertawakan, Nabi terdiam. Berangkatlah orang ini tadi dari lokasi yang saya tunjukkan supaya terbayang maksud saya. Ya, kalau belum berangkat ya bayangin aja juga gitu ya, kurang lebih. Berdoa dari sekarang, minta ikhtiar seberangkat. Ya, itu berangkat. Ada 150 meter lah. Sini. Kejar. Tinggal satu orang lagi. Abu Quhafa. Ya, ada apa? Ya kalau paham bahasa Indonesia begitulah gitu kan. Sampaikan. Ini ada berita penting. Muhammad SAW ada berita yang sangat dahsyat. Orang-orang dah kumpul di Jabal Qubais. Kamu datanglah. Dibawa, ditarik, datang Abu Bakar kemudian ke situ. Ada apa? Silahkan Muhammad, sampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan lagi. Dan perhatikan bagaimana Nabi tidak putus asa dalam menyampaikan. Anda bayangkan. Boleh jadi ibu bapak itu mengajar di sekolah. Mungkin dari sekian 20 murid, mungkin satu yang berhasil. Gak apa-apa. Dua yang rajin, gak apa-apa. Kalau niat kita benar karena Allah, maka kuantitas tidak akan jadi ukuran. 18 orang meninggalkan kelas, ya kalau urusannya karena Allah, gak apa. Seorang syekh sedang mengajar, ratusan orang datang. Semangat mengajar. Tiba-tiba pertemuan berikutnya cuma 2 orang, masih semangat juga, sama seperti ratusan orang tadi. Orang bingung melihat, ya datang syekh. Anda kok bisa semangat yang sama? Kemarin ratusan orang datang, Anda semangat. Sekarang cuma 2 orang semangat juga. Apa jawab syekh tadi? Dia tersenyum kemudian mengatakan, wallahi, saya ini kan mengajar karena Allah. Yang saya harapkan pahala. Pahala itu nggak diukur dengan ratusan orang. Yang penting saya ngajar, pahala dapat. Saya nggak peduli, walaupun cuma 1 orang di depan saya, tetap saya akan ajarkan dengan semangat yang sama. Karena yang saya kejar itu pahala Allah. Sekarang itu yang hilang. Guru-guru dulu kita itu, keikhlasan yang diutamakan. Ngajarnya ikhlas. Didoakan, dibimbing, walaupun cuma ngajar Iqra, ngajar Quran. Makanya muridnya itu pada jadi. Ada yang diplomat, ada yang pejabat, ada yang di militer, ada yang macam-macam jadi. Kenapa sekarang kemudian gelar tinggi-tinggi, tapi kualitasnya itu seakan hilang? Anda cek di KPK itu, pencuri itu yang punya gelar atau yang nggak ada gelar? Koruptor itu yang ditangkap-tangkap itu, setinggi apa sih gelarnya? Pasti ada yang salah itu. Ada yang hilang di pendidikan ini. Ada yang dikejar yang bukan kualitasnya. Ada materi yang terlalu dibanggakan. Ada ijazah dengan kualitas yang tidak membanggakan. Ada nilai-nilai yang hilang kekinian. Pantas kemudian kerusuhan menjadi banyak. Tawuran di mana-mana. Narkoba menyebar luas. Akidah akhlak sekarang berkurang. Bahkan pelajarannya hampir hilang. Berapa banyak kita, Anda perhatikan aja. Kurikulum saja anak-anak belajar. Itu anak-anak TK bisa berangkat pagi, pulang sore. Orang dulu saja paling cuma sejam 2 jam selesai pulang. Sekarang jadi semua. Dan malamnya masih ngaji. Bekasi itu terkenal lah. Terkenal Bekasi itu. Pagi pergi ke sawah, malam pergi ke masjid. Dan jadi. Sekarang berapa banyak masjid yang diisi? Berapa banyak amal yang dilakukan? Ada yang kurang. Nabi memberikan prinsip. Nabi sampaikan lagi. Yang tadi ingkar semua, ada yang ragu, ada yang ingkar. 1 orang datang, 1 orang baru. Nabi sampaikan dengan bahasa yang sama, dengan semangat yang sama. Boleh jadi dari 1 orang ini mungkin akan memberikan dampak kepada orang yang lebih luas. Mungkin 1 murid Anda yang perhatian pada Anda. Ketika Anda ikhlas kemudian mendidiknya, boleh jadi 1 orang itu yang akan memberikan tambahan murid-murid Anda dengan keberkahan ilmu yang telah Anda berikan. Tuh. Mungkin dia jadi pimpinan, mungkin jadi orang kaya dan keberkah dengan kekayaannya. Mungkin dia jadi pengajar lagi, punya murid lagi, 1 orang itu. Makanya ketika ada orang belajar, Quran membagi 3 bagian. Quran surah 9 ayat 122.
Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Ya, nafar jadi firqah. Ta'ifatun. Jadi ada nafar, ada ta'ifah, ada firqah. Nafar jumlah banyak. 100, 200. Sekarang ada 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 yang hadir. Kemudian jadi firqah. Dari yang 10.000 itu, kata Quran, mungkin yang perhatian, yang fokus, boleh jadi setengahnya. Sebagian yang sambil dagang, sebagian yang sambil ngebaso, sebagian yang sambil makan macam-macam dan sebagainya. Gak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Semua variasi dan fokus, belajar. Tapi mungkin diantara yang datang itu yang mencatat sekian orang, yang melihat dengan fokus sekian orang, ya, yang mendokumentasikan sekian orang. Nanti insya Allah bulan depan saya ada rezeki, saya bikin lagi tuh buku catatan, sehingga siapa yang datang ke sini kita bagi tuh bukunya, supaya mencatat, ya, membiasakan dan mengamalkan. Insya Allah doakan ya. Baik, fokus. Nah, dari semua yang fokus ini, mungkin yang mengamalkan, yang berhasil, kata Allah, ta'ifah, segelintir. Makanya ranking 1 itu di sekolah selalu 1. Silakan cek. Gak ada ranking 1, 10 orang. Gak ada. Ranking 1 itu pasti 1. Jadi kalau ibu bapak mendapati di sekolah yang berhasil sekian, yang nilainya bagus, itu biasa saja. Tapi jangan cap juga. Ingat, jangan dicap orang-orang yang kurang, yang terlambat sebagai anak bodoh. Belum tentu, Bu, Pak. Kenapa? Karena nanti kisah Abu Bakar akan menginspirasi. Boleh jadi dengan persaksian Abu Bakar yang tadinya ragu jadi naik lagi, yakin semua. Boleh jadi dengan satu orang ini yang kita didik, yang kelihatan kurang-kurang itu justru mereka yang berkembang kemudian karena belajar dari yang tadi. Dan itu banyak terjadi. Orang yang tiba-tiba prestasinya di belakang, rankingnya dari 30 ranking ke 29. Ya, ada yang ranking 28, 25. Tiba-tiba di kampusnya juara nomor 1 IPK 4. Tiba-tiba jadi pengusaha sukses. Tiba-tiba jadi macam-macam, itu bisa terjadi. Makanya ketika Abu Bakar datang, kata Abu Jahal, cerita lagi Muhammad, Nabi sampaikan dengan semangat yang sama, dengan keterangan yang serupa. Saya tadi malam diisrakan oleh Allah, berangkat ke Palestina, sholat kemudian di Baitul Maqdis, naik ke langit, balik lagi. Semua diam menunggu kesaksian Abu Bakar. Karena ini di antara orang yang sangat dihormati, disegani, dan sangat dekat dengan Nabi. Ini sangat disegani. Bahkan Bilal pun dibebaskan oleh beliau dengan izin Allah. Ayo saya beli aja Bilal, daripada disiksa saya beli. Bebaskan langsung dari budak, merdeka. Sangat dihormati. Dan tidak ada orang berkenan untuk berbuat kasar di depan Abu Bakar. Makanya semua diam mendengar persaksiannya. Apa jawabannya? Abu Jahal udah senyum-senyum aja nih. Oh, saya tunggu nih. Tuh, kayak gitu. Fokus. Ya provokator memang biasanya begitu. Nungguin pembuat hoax begitu, tinggal nunggu aja nih. Kadang bikin isu di media sosial, potong-potong video, gitu kan? Cari keuntungan, cari viewer, macam-macam. Ya, saya cek video saya juga banyak dipotong-potong gitu. Ya, benturkan dengan ustadz lain, bikin ini, bikin itu. Terakhir saya lihat video saya dibenturkan dengan Menteri Agama. Sejak kapan saya ngomentarin Menteri Agama? Tiba-tiba muncul aja. Anda bayangkan saya ngomentarin tentang disertasi yang sedang di Jogja. Tiba-tiba disambungkannya, wah, mengoreksi Menak. Wah, bu ini dan sebagainya. Apa untungnya sih? Apa untungnya? Anda cuma mengoleksi dosa aja. Gitu. Kalau memang ada orang keliru, ya diluruskan. Kalau ada orang salah, tidak paham ilmu, orang tak paham ilmu, berpendapat, jadi maklumi aja karena nggak paham. Ya, kemudian diluruskan, selesai. Dan tunjukkan jalan-jalan yang baik dengan cara yang lembut. Kemudian kita berubah. Anda ini mau merubah orang atau mencela orang? Ya, dan hindari hal-hal yang negatif, bikin hoax, bikin provokasi. Karena itu sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, jangan jadi abu-abu yang lainnya. Ya, udah, itu aja cukup abu yang dulu. Ya. Kalau mau seperti Abu Bakar. Maka ketika dikisahkan apa jawaban Abu Bakar? Perhatikan kalimatnya. Kalaulah saat ini, tegas, mantap, mengalir di hatinya. Kalaulah saat ini dikatakan ada musuh yang akan menyerang kita di belakang bukit ini, Jabal Kubais. Kalaulah saat ini dikatakan pada kita oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada musuh di belakang bukit ini yang akan menyerang kita saat ini, dan itu tidak terbukti, tetap saya akan percaya kepada Muhammad sallallahu. Kalaulah saat ini, kalau laukana, berarti kalau itu tidak terjadi. Dan beliau yakin, ingin menunjukkan pada orang Arab. Orang Arab itu bahasa uslubnya tinggi, gaya bahasanya tinggi. Ya, jadi harus pakai tinggi lagi. Ya, nyaris itu sama dengan tidak. Ingat ya,
nyaris hampir sama dengan tidak. Liverpool musim lalu hampir juara Liga Inggris, tidak juara. Jelas ya, sama dengan tidak. Nomor 2, mungkin sekarang ya insya Allah ya. Kalau juara. Tapi saya bukan fans ya klub tertentu, tidak. Saya hanya melihat, mengamati dan sebagainya untuk bahan dakwah, itu aja. Jadi saya bukan fans tertentu. Saya pergi ke Inggris, ke Liverpool, foto di situ. Oh, Ustaz Adi, you will never walk alone. Ramai ya. Akhirnya ya sudahlah, apa namanya, pendukung MU protes. Ya sudah, saya ke Old Trafford sana. Saya datang ke Old Trafford, saya sandingkan kaosnya dua-duanya. Nih, Old Trafford, MU dan Liverpool. Ya, akhirnya pendukung MU senang semuanya. Alhamdulillah, ternyata Ustaz Adi MU juga kan. Nah, sudahlah, beda itu boleh, tapi jangan menghalangi kita untuk bersahabat dan minum teh bersama. Ya, terapkan ke sini. Ya, Viking dengan The Jack bersahabat. Ya, boleh beda-beda lah, silakan. Yang satu oranye, satu biru gitu kan. Ya, harus sama-sama. Kalau ke Bandung nggak apa-apa. Persib anu aing, eleh deui nggak apa-apa. Isuk menang, ya nggak ada masalah. Ya, Persija juga demikian. Ketika bertemu salaman, senang, itu enak. Nonton bareng-bareng, bubar bareng-bareng, enak kan? Selesai. Apalagi kalau waktu sholat, berhenti dulu sih, sholat yuk, ayo. Oh, itu top lah pokoknya. Itu jadi rel masjid insya Allah. Kata Abu Bakar, kalaulah, maksudnya nggak terjadi. Ini pujian, madah pada Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya beliau ingin sampaikan dengan bahasa halus, Muhammad itu SAW punya sifat al-amin, nggak mungkin berdusta. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan di belakangnya ada musuh, ya bahasanya kalaulah, nggak akan terjadilah begitu. Karena Muhammad ini seorang yang jujur. Kalaupun mengatakan di belakang ada musuh ingin menyerang dan tak terjadi, aku akan tetap percaya kepada beliau. Ini uslub yang sangat halus, ingin menunjukkan ini laki-laki ini mustahil berdusta. Karena dia dari sekarang dikenal dengan jujur, nggak pernah mabuk, nggak pernah zina, nggak pernah tipu orang. Yang paling aneh Pak Bu, ada fakta yang belum terungkap sampai sekarang. Bapak Ibu tahu, ternyata orang-orang yang memusuhi Nabi ini aneh sekali. Memusuhi Nabi tapi hartanya dititipkan pada Nabi. Tuh. Muhammad nitip ya, nitip. Muhammad nitip emas ya, Muhammad nitip kambingnya, nitip ke Nabi. Begitu Nabi mau hijrah, diambilin lagi. Dia aneh. Musuh tapi nitip. Tuh. Ya, ini kan menunjukkan dia ini dipercaya. Mabuk gak pernah, terpercaya iya, diakui oleh semua. Konflik semua kepala suku, konflik, saya yang letakkan Hajar Aswad, saya letakkan. Udah gini aja deh, kita pilih aja satu orang yang duluan ke masjid, tempat yang terbaik ini. Temukan Nabi Muhammad sepakat semua. Ya udah, orang itu aja, orangnya baik, gak pernah mabuk, gak pernah apa, gak pernah menipu, gak pernah semua. Makanya kata Abu Bakar, ini orang baik, gak pernah bohong. Kalaupun mengatakan ada pasukan datang kemari ternyata nggak terjadi, saya tetap percaya kepada dia. Maka percaya dan yakin pada sesuatu, walaupun banyak orang ragu, bahkan ada yang menolaknya, berubah dari kata shadiq menjadi apa namanya? Siddiq. Sejak saat itulah sahabat ini diberi nama dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yakin dan percaya serta mengamalkan apa yang diyakini itu. Jika Anda tarik ini kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, karena rumus besarnya, awas saya berakhir di sini. Rumus besar di ayat ini, perhatikan, ini kerangkanya, dibuka di awal ayatnya. Fokus ini. Wa may yuti'illaha war rasul. Quran surah keempat tadi ini, ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taati Allah, taati Rasul. Kata Allah salat, kata Allah puasa, puasa. Bagaimana cara sholat ya Allah? Ditunjukkan oleh Nabi. Ini begini cara takbirnya, begini rukuknya, begini sujudnya. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk puasa. Turun ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Puasa. Bagaimana caranya ya Allah? Ditunjukkan oleh Nabi. Nih, puasa jam sekian, waktunya sekian, bukanya sekian, apa yang dikerjakan ini, yang ditinggalkan ini. Semuanya. Lalu Anda yakin dengan ini semua dan mengamalkan isinya. Diminta salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba waktu subuh, ayo cepat bangun. Bahkan yang paling hebat, ada orang sudah siap sebelum waktunya. Dia benarkan semua. Turun ayat waris. Laki-laki 2, perempuan 1, 2:1. Banyak orang meragukan, wah ini bertentangan dengan gender, ini tidak adil, ini saya mau yakin, yang dari Allah pasti benar. Saya kerjakan. Warisan 2:1, 2:1. Ilmunya dengan ketentuannya sehingga hikmah datang kemudian. Maka orang ini disebut dengan siddiqin. Kata Allah infak,
infak. Kata Allah jangan takut miskin, gak akan takut. Harta keluar. Haji kerjakan. Salat kerjakan. Tahajud turun, kerjakan. Maka orang-orang yang yakin dengan semua ketentuan Allah, diajarkan oleh Nabi caranya dan dia kerjakan dalam kehidupannya, maka orang ini masuk dalam golongan siddiqin. Orang-orang yang membenarkan semua ketentuan-ketentuan dari Allah, perintah dan larangannya, kemudian mengikuti semua ketentuan itu. Inilah siddiqin. Ya. Nah, terapannya dalam kehidupan kita, sekali lagi, ada yang pokok, ada yang cabang. Yang pokok itu perintah yang diperintahkan kepada semua hamba Allah. Salat itu pokok. Makanya Anda pekerjaan apapun, kalau sudah tiba waktu salat, ya salat. Zakat itu pokok. Kalau sudah sampai nisabnya, keluarkan zakat. Nggak usah ragu-ragu. Dan jangan ditunda-tunda. Zakat keluarnya di bulan Rabiul Awal. Keluarkan sekarang, jangan tunggu Ramadan. Kalau sudah keluar nasabnya sekarang, haulnya sekarang kerjakan. Enggak, saya nunggu Ramadan ini supaya pahalanya berlipat. Begitu masuk Rajab, meninggal. Zakat belum dituliskan. Kerjakan. Tinggalkan. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan, selesai. Begitu Anda yakini, Anda kerjakan sedikit. Itu yang pokok. Yang cabang, kembali lihat profesi kita. Bu, Pak, lihat profesinya. Kata Al-Quran, perempuan, ada yang khusus untuk perempuan, berhijab. Berhijab, Bu. Kerjakan aja. Yakin. Ya, yakin aja Ibu, pakai aja dulu. Pakai, kenakan. Itu sedikit. Masuk golongan itu. Walaupun Ibu belum paham nih hikmahnya apa, berjilbab. Baru tahu kemudian, ternyata Masya Allah, bisa melindungi dari sengatan matahari, bisa memberikan identitas, ada kemudahan dari Allah, ada aurat yang tertutupi, ada marwah yang lebih muncul. Bu, demi Allah saya katakan ya, perempuan berjilbab itu, Allah sudah berikan jaminan dalam Al-Quran, akan dipelihara kehormatannya oleh Allah. Dipelihara. Dan orang juga pada penasaran, melihatnya semua baik-baik aja. Baik. Makanya ketika ada pelaku ya, pelaku perbuatan maksiat kemudian mengenakan jilbab, dikecam habis-habisan. Karena jilbab itu lambang kehormatan. Ya. Jilbab putih, lambang tuh. Lambang kesucian. Suci, hormat, baik. Makanya ketika ada orang berbuat maksiat mengenakan jilbab, dikecam. Apalagi kalau ada laki-laki ikut-ikutan pakai jilbab. Itu yang dipersoalkan. Kalau perempuan bercadar itu udah biasa. Laki-laki bercadar itu jadi masalah. Begitu dibuka kumisan. Itu yang masalah. Kalau si Jabar, aduh, saya katakan pada Anda, kalau ada perbuatan menyimpang, jangan diperindah dengan istilah tertentu. Nanti dianggapnya biasa. Ya, cross hijaber, apa cross hijaber? Orang aneh gitu aja. Orang aneh. Gitu. Ya, perempuan gak komplit. Udah. Pokoknya kasih kata-kata itu yang tegas saja. Supaya perbuatan itu dianggap tidak disukai, dibenci. Kalau udah dibenci, ditinggalin sendiri. Nah, sekarang ini banyak kriminalitas diperhalus, ini seakan-akan baik. Maling, koruptor. Kayaknya bangga gitu dengan gelar itu. Datang, pakai jaket, pakai rompi, pakai baju, udah pakai tas, kayak mau ke hotel aja Jambi. Udah saya kasihan kadang. Orang ngambil ayam disebut maling ayam. Nah, ini lebih banyak ngambil dari situ, diperhalus bahasanya. Perempuan keluyuran malam-malam, aurat dibuka, nyalain kupu-kupu malam. Laki-lakinya disebut lagi hidung belang. Hidungnya udah, katakan aja yang sesungguhnya. Nanti ditinggalkan sendiri. Ya, kembali kepada yang tadi, ibu bapak sekalian, disedekin, ayo kerjakan apa yang bisa kita mampu kerjakan. Kata Allah, perempuan berjilbab, jilbab. Pakai jilbabnya. Ya, kerjakan ini, kerjakan. Anda yakin, lakukan. Kata Allah, jauhi riba, ya jauhi, sudah. Tinggalkan. Kalau banyak ragu, setengah-setengah ya nggak akan berhasil. Ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau itu memengaruhi kehidupan Anda bisa sambil cari yang lain dulu. Cari sambil bertekad meninggalkan ini, setengah-setengah, lakukan. Sudah mendapatkan ini, tinggalkan. Ya, awas, fikih itu menghukumi masalah fikih dengan bab akidah itu akan berbeda. Hati-hati, ini banyak sekarang orang menilai fikih dengan akidah yang nggak akan sama. Akidah itu udah pasti, udah usul di situ. Tapi nggak bisa hukum akidah dipakai untuk menjawab masalah fikih, nggak akan nyambung, Joni. Ya, beda. Ya, tahapannya lain di situ. Akidah tidak ada fleksibilitas, fikih ada fleksibilitas. Akidah hitam putih. Fikih itu masih bisa, babnya terbuka luas. Dalam kondisi tertentu yang haram bisa jadi halal sementara.
Dalam kondisi tertentu, bahkan yang halal pun bisa diharam. Tapi akidah nggak bisa. Allah Tuhan, kemarin, sekarang, besok, sampai kapanpun. Kul huwallahu ahad, gak akan berubah. Gak akan berubah. Oh, karena bab tertentu, kondisi darurat, Allah belum ahad dulu. Oh, tidak. Tetap kul huwallahu ahad. Satu Tuhan. Tapi kalau fikih tidak. Ibu datang ke Cina misalnya, atau nggak usah ke Cina lah, jauh-jauh di Indonesia, sampai ke hutan. Ya, touring ke sana. Sampai ke dalam hutan. Tiba-tiba nyampe di sana atau sedang praktek. Ya teman-teman kita di militer, jauh praktek. Tiba-tiba ayam nggak ada. Kambing nggak ada, kambing hutan. Tiba-tiba hewan apa yang muncul? Samping. Yang ada cuma babi. Kalau nggak dimakan babi itu, sementara hewan yang lain nggak ada, bisa mempengaruhi kepada keadaan fisik. Bisa meninggal. Sedangkan dalam maqasid syariah, ya, itu menjaga nyawa, hifdzun nafsi, itu diutamakan. Maka pada saat itulah kemudian babi menjadi halal untuk dikonsumsi. Jadi boleh kemudian makan daging babi. Ya, kalau babinya tidak, potong dulu. Ya, sembelih, potong, masak, baru makan. Itu pun tidak dinikmati, hanya untuk menutup rasa lapar saja, sambil mencari lagi yang halal. Ini bukan dinikmati, enak juga ya, iya. Bukan. Haram dia. Kalau seperti itu haram. Dimakan untuk menghilangkan mafsadat pada saat itu, supaya laparnya hilang. Sambil itu mencari kemudian hewan lain yang dihalalkan. Begitu ketemu ayam, sudah selesai. Babinya haram. Yang dimakan sekarang apa? Bukan daging ayam. Ya, makan ayam bagaimana dimakan? Nah, sembelih, masak, kemudian baru makan. Nah, itu sifatnya. Jadi bagaimana yang haram bisa halal? Yang halal bisa haram. Pernikahan itu halal. Tapi kalau calonnya berpotensi menyakiti pasangannya atau mencegah dia taat kepada Allah, calon nyuruh buka jilbab, belum apa-apa udah nyuruh buka jilbab. Calon udah mengatakan, nggak usahlah nanti sholatnya yang fardu aja, sama aku mah tahajud, gak usah dipikirin, tahajud kan buat dapat harta yang nyaman, aku sudah kaya kok, jangan takut. Bisa. Yang seperti itu haram kemudian menjadikan pendamping dalam kehidupan. Ya, ingat dunia itu sementara, akhirat yang abadi. Jadi dalam kondisi tertentu, ingat baik-baik, sedekhin, dia mengeluarkan sebuah hukum, yakini, amalkan, gak usah ragu. Tapi buat tangga-tangga itu, jangan sampai gak paham hukum dikerjakan, bahaya. Saya harus tinggalkan riba, begitu ditinggalkan, belum siap dengan pondasi yang lainnya, hancur keadaannya. Ya, tapi tetap komitmen meninggalkan itu mesti ada, dibuat tahapan-tahapan. Kalau sudah mampu tinggalkan, tinggalkan. Kalau saya tinggalkan, ambil yang lain. Yakin, yakin. Seyakin engkau saat membuat putusan lamaran dan pernikahan itu. Catat. Ya. Paham sampai sini? Siapa yang mau jadi sedekhin? Kalau mau jadi sedekhin, mulai sekarang amalkan semua ketentuan Allah. Kata Allah, tahajud itu banyak manfaatnya. Yakin? Percaya? Tahajud meningkatkan karir, tahajud memberikan solusi, tahajud memberikan perlindungan dari Allah. Yakin? Kalau yakin, amalkan. Siap? Kalau yakin dan diamalkan, maka berubahlah nama Anda menjadi sedekhin. Nanti tinggal tunggu perubahannya. Pasti akan Allah jawab dengan janjinya.